Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Alisa Katrina dan Naftalin. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ibadah dan ruang lingkupnya. Pertama, pada pengertian ibadah. Ibadah secara terminologi atau secara bahasa adalah penyembahan, pengabdian, ketaatan, kehinaan atau merendahkan diri, dan doa. Dan secara etimologi, secara istilah adalah perbuatan atau perlakuan yang dilakukan dengan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Dan seorang manusia seperti kita dikatakan seorang hamba jika seluruh hidup kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang budak yang merendahkan martabatnya di depan tuannya. Dan di sini ada beberapa pendapat. Menurut mazhab Imam Hanafi, ibadah di sini adalah perbuatan seorang mukallaf untuk melawan hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang banyak digunakan di negara kita, adalah perbuatan yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak selamanya sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Dan di sini juga ada pendapat menurut Ibnu Taimiyah, seorang ahli fikih dari Mesir dan juga penganut mazhab Imam Hambali, berpendapat bahwa ibadah adalah ketaatan dan ketundukan yang sempurna. Ibnu Taimiyah juga menambahkan unsur yang sangat penting dalam ibadah, yakni rasa cinta, kecintaan terhadap yang disembah, sehingga ketundukan dan ketaatan yang merupakan ibadah haruslah berdasarkan rasa cinta. Dan di sini kita beralih ke hakikat ibadah. Di dalam syariat Islam, ibadah memiliki dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Di samping itu juga, ibadah mengandung unsur kehinaan, di mana kita merasakan hina yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Pada awalnya, ibadah merupakan sebuah hubungan hati dengan yang dicintai, dengan Allah. Menuangkan isi hati, keluh kesah, kemudian lama-lama merasa sebuah keasyikan, sampailah kita pada puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ibadah adalah ketundukan, kepatuhan, dan kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketundukan akan melahirkan bahwa jiwa manusia bahwa kita adalah seorang hamba. Sebagai hamba Allah memiliki kebebasan dalam memilih. Dan kebebasan itu tidak akan mengurangi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Dari dasar kepemilikan Allah terhadap kita sebagai hambanya, maka lahirlah kewajiban bagi kita, kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syara dan hukum Islam. Dan ketetapan-ketetapan tersebut berupa sebuah perintah dan larangan yang harus kita taati. Maka dari itu, tujuan ibadah adalah mengharapkan ridho Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat, tanpa ada rasa sedikit pun mengharapkan kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah, karena kita adalah makhluk yang lemah, yang hanya diciptakan dan kita menjalankan kewajiban di dunia sebagai seorang hamba. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala apa yang dilakukan oleh hambanya. Karenanya agar manusia terjaga di dalam hidupnya. Dan tegasnya seorang hamba diberikan sebuah kewajiban beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala
agar manusia bertakwa. Dan setelahnya hikmah ibadah. Kita sebagai seorang hamba, setelah diwajibkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tunduk dan rasa pasrah dan dengan kecintaan, maka akan timbullah rasa syukur, di mana kita dapat mengenal Allah lebih dekat, dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan kita. Dan rasa syukur itu akan menumbuhkan ikatan yang erat dengan sama manusia, di mana kita sebagai seorang hamba juga memiliki hak dengan sesama manusia untuk saling menolong, untuk saling mengangkat dari penderitaan. Maka dari itu manusia butuh orang lain untuk mencapai sebuah kebahagiaan, dan untuk saling menjaga dan untuk saling mengingatkan kepada jalan yang lurus. Kita lanjut lagi ke ruang lingkup ibadah. Jika kita membahas tentang ruang lingkup ibadah, sungguh sangat luas. Dan aktivitas manusia di dalam kehidupan sehari-hari bisa dikatakan ibadah, bahkan meskipun hanya makan dan minum, apabila didasarkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan ibadah yang wajib kita ketahui seperti rukun Islam, puasa, sholat. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan biasa sehari-hari itu bisa dikatakan ibadah dengan didasarkan niat kita. Dan di sini saya menemukan sebuah kata-kata yang sangat memotivasi dari Yusuf Al-Qaradawi. Betulkanlah niat dan motivasimu, niscaya seluruh hidupmu akan menjadi ibadah bagimu. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ada 5 syarat agar perbuatan seorang hamba dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Pertama, perbuatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya seperti berjudi. Meskipun seseorang meniatkan diri untuk mencari nafkah, akan tetapi lewat judi, itu tidak boleh, karena berjudi pada dasarnya dilarang oleh agama. Dan yang kedua, perbuatan tersebut didasari dengan niat yang suci dan ikhlas. Dengan demikian, seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari akan dinamakan ibadah di sisi Allah. Dan ketiga, untuk melakukan perbuatan tersebut yang bersangkutan harus memiliki keteguhan hati dan percaya bahwa perbuatan yang dilakukannya akan membawanya kepada kebaikan. Dan yang keempat, harus memperjelas garis-garis dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur kedoliman, khianat, penipuan atau lain-lain. Misalnya, dalam hal jual beli. Jual beli memang dihalalkan di dalam agama Islam. Akan tetapi, jika di dalamnya terjadi sebuah khianat atau penipuan seperti riba dan segala macam, itu tidak boleh. Dan jual beli yang asalnya sebagai ibadah bisa saja di sisi Allah tidak diterima sebagai ibadah karena di dalamnya terdapat kemungkaran. 5. Perbuatan duniawi yang dilaksanakan dengan niat ibadah tidak boleh menghalangi kewajiban-kewajiban dalam agama. Contoh, ketika kita sibuk bekerja atau sibuk mengerjakan tugas, kita tidak boleh melalaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, seperti halnya sholat. Tugas atau pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah, dan justru ketika kita mencari ilmu dengan niat ibadah akan dianggap bukan sebagai ibadah, karena yang wajib kita tinggalkan demi untuk hal yang lain yang bisa kita tinggalkan sejenak untuk ke hal yang baru. Untuk ke hal yang lebih wajib seperti sholat. Baik, kita lanjut ke macam-macam ibadah. Dari segi fasilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkannya, ibadah itu dibagi menjadi 3, yaitu ibadah badaniyah ruhiyah,
seperti ibadah yang membutuhkan jasmani dan rohani kita seperti puasa dan sholat. Yang kedua, ibadah maliyah, yaitu membutuhkan harta benda yang kita miliki seperti membayar zakat. Dan ibadah badaniyah, ruhiyah, dan maliyah, ketiga aspek itu kita gunakan, jasmani, rohani, dan harta yang kita miliki. Apa itu? Yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dan dari segi sasaran manfaatnya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah perorangan, fardiyah, dan ibadah kemasyarakatan yang ijtimai. Dan jika kita dilihat lebih luas lagi secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah khusus dan umum yang khusus, dan ibadah ammah yang umum. Ibadah khusus ialah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, seperti halnya diwajibkannya sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan ibadah ammah ialah semua aktivitas yang mendatangkan kebaikan dengan diniatkan ikhlas karena Allah. Ya, seperti yang kita bahas tadi tentang makan dan minum, apabila diniatkan karena Allah, maka akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah. Dan di sini para ulama fikih membagi ibadah menjadi 3. Ini istilah sering kita dengar ya. Ibadah mahdah, ibadah wairu mahdah, dan ibadah zi al-wajhain. Ibadah mahdah adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya dengan Allah. Dan hubungan ini bersifat vertikal. Sedangkan ibadah wairu mahdah ialah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan manusia dan Allah, akan tetapi juga dengan hubungan sama makhluk, dengan lingkungan, dan dengan yang lain. Di samping itu juga mengandung, selain unsur yang vertikal, berarti juga mengandung unsur yang horizontal. Dan yang terakhir, ibadah zi al-wajhain adalah ibadah yang memiliki 2 sifat sekaligus. Di dalamnya ada ibadah mahdah dan ada ibadah wairu mahdah. Dan di sini kita masuk kepada pembahasan tentang perbedaan pendapat ulama dalam ibadah mahdah. Di sini saya memilih hal-hal yang diwajibkan dalam ibadah mahdah, yaitu seperti sholat, haji, zakat, puasa. Dan seperti kita ketahui, untuk hal-hal yang seperti syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh nas Al-Quran dan hadis, tentu tidak bisa kita ganggu-gugat, meskipun para ulama pun telah menyepakatinya. Akan tetapi di sini terjadi perbedaan di luar konteks syarat dan rukunnya. Seperti halnya sholat. Di sini saya mengambil satu, yaitu hukum bagi yang meninggalkan sholat secara sengaja. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja langsung dibunuh. Sedangkan menurut Imam Hanafi, orang yang sengaja meninggalkan sholat ditahan selama-lamanya atau hingga dia mau mengerjakan sholat. Dan di sini juga disinggung tentang dari Imam Ja'fari. Beliau berpendapat bahwa jika seorang hakim atau pemerintah di kota tersebut, jika melihat kelalaian orang tersebut yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka hakim tersebut harus memberikan pendidikan jika ia patuh. Apabila dia melanggar lagi, maka berikanlah pendidikan lagi. Dan melanggar, maka tetaplah berikanlah pendidikan lagi bagi seorang hakim itu untuk memberikan pendidikan kepada orang yang lalai tersebut. Jika dia melanggar lagi hingga 4 kali dan tetap tidak ingin patuh, maka boleh untuk dibunuh. Dan selanjutnya dalam haji, saya mengambil tentang denda, memakai hukum denda memakai wangi-wangian saat ihram karena lupa. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari, tidak perlu membayar kafaroh bagi orang yang lupa memakai wewangian di saat ihram.
Dan kita tahu bahwa ulama para madhab sepakat bahwa memakai wangi-wangian haram di saat melaksanakan ihram di ibadah haji. Dan di sini menurut Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa wajib membayar fidyah bagi orang yang lupa memakai wangi-wangian. Dan kita lanjut ke bab zakat. Saya mengambil tentang batas waktu zakat fitrah. Menurut riwayat Ibnul Qasim, batas waktu zakat fitrah setelah muncul fajar pada hari raya Idul Fitri. Jadi setelah fajar muncul maka kita tidak bisa membayar zakat fitrah lagi. Waktunya sudah habis. Ini menurut riwayat Ibnul Qasim. Dan menurut riwayat Ashhab, batas waktu zakat fitrah setelah matahari terbenam di bulan Ramadan. Jadi waktunya lebih dulu yang punya riwayat Ashhab ini ya. Dan Imam Hanafi sependapat dengan Ibnul Qasim, sedangkan Imam Syafi'i sependapat dengan riwayat Ashhab. Dan selanjutnya puasa. Saya mengambil tentang kapan niat puasa itu dilaksanakan. Banyak dari kita belum terlalu paham untuk madhab kita sendiri. Banyak yang terkadang untuk puasa wajib niatnya ketika pagi. Kita kan maka dari itu saya ingin menjelaskan di sini sedikit untuk saling berbagi ilmu. Menurut Imam Syafi'i, niat puasa wajib dilakukan sebelum fajar. Dan untuk puasa sunnah boleh diniatkan setelah fajar. Seperti kita ketahui, saya sendiri pun bermadhab Imam Syafi'i. Ketika bulan Ramadan dan melaksanakan tarawih, biasanya tuh di surau-surau kita akan berniat setelah melaksanakan sholat tarawih berniat untuk puasa Ramadan besok. Jadi dilakukan sebelum fajar. Dan untuk puasa sunnah tidak apa-apa setelah fajar. Seumpama kita ingin puasa hari Senin Kamis. Kita pas masih malam Senin itu lupa untuk berniat. Akan tapi setelah bangun tidur kita ada niat ingin puasa, itu tidak apa-apa menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa puasa tidak sah jika niat sebelum fajar. Niat dalam puasa apapun itu. Jika sebelum fajar menurut Imam Maliki tidak sah ya. Jadi bagi yang bermadhab Imam Maliki akan berniat puasa wajib ataupun puasa sunnah setelah fajar. Dan di sini menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh niat puasa wajib setelah fajar yang waktunya sudah ditentukan. Misal seperti puasa Ramadan. Dan begitu pula dengan puasa sunnah. Ini berarti beliau hampir mirip dengan Imam Maliki ya. Akan tetapi di sini ada garis bawahi yang perlu kita garis bawahi. Jika puasa wajib tersebut tidak terikat oleh waktu tertentu, maka tidak boleh niat sesudah fajar seperti puasa qadha. Jadi untuk mazhab Imam Hanafi, untuk seorang wanita yang menggantikan puasanya itu harus berniat tidak boleh sudah fajar, harus berniat sebelum fajar berarti ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan dan masih banyak kekurangan karena kita juga saling belajar. Dan terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video ini dan juga teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.